Kalau kita profit 1000 poin ya, maka kita bisa mendapatkan keuntungan 10 US dollar. Oke, sesuai dengan judul, pada video kali ini kita akan membahas bagaimana cara mulai trading emas ya, ataupun XAU USD di broker forex MEFX ya guys ya. Nah, jadi dalam video kali ini kita akan jelaskan step by stepnya ya hingga akhir ya, dan nanti juga akan kita jelaskan bagaimana perhitungan pips dan lot di per XAU USD ya, ataupun di emas ya. Jadi pastikan teman-teman tonton video ini sampai akhir ya, supaya tidak ada informasi yang kalian lewatkan ya. Nah, untuk step pertama ya, teman-teman pastikan terlebih dahulu kalian sudah memiliki akun di broker MEFX ini ya. Jadi saat ini saya sudah memiliki akun di broker MEFX. Nah, buat teman-teman yang belum memiliki akun ya, kalian bisa daftar terlebih dahulu di broker MEFX ini ya. Untuk panduan pendaftarannya itu udah saya taruh di deskripsi video di bawah ini ya. Jadi di situ udah saya cantumkan link pendaftarannya dan juga video pendaftarannya ya. Jadi buat teman-teman yang memang belum punya akun ya, pastikan teman-teman bisa tonton video tersebut terlebih dahulu. Karena masih banyak saya lihat ya orang yang sudah membuka akun tapi akunnya tidak terverifikasi ya. Jadi kalau akun kalian tidak terverifikasi sama aja guys ya, nanti kalian nggak bisa WD di broker ini ya. Jadi kalau di tutorial tersebut ya, itu video panduannya dari awal sampai akhir ya, sampai akun kalian terverifikasi. Jadi pastikan kalau kalian belum punya akun, kalian tonton video itu sampai akhir ya. Nah, jadi setelah akun kalian udah terverifikasi ya, seperti akun saya ini ya, langkah selanjutnya adalah kalian udah bisa langsung deposit ya di aplikasi MEFX kalian ini. Nah, cara depositnya gimana bang? Nah, cara depositnya ya, teman-teman tinggal klik di bagian akun yang ada di atas ini ya. Ini kan ada akun demo nih, kita klik aja. Nah, maka nanti ya, setelah teman-teman udah membuat akun trading ya, sama seperti saya, nah maka nanti di sini akan ada akun trading yang udah kalian buat ya. Jadi di sini kita klik aja di bagian mulai deposit. Nah, kemudian kita akan diarahkan ke halaman ini. Nah, di sini kebetulan akun live yang saya buat adalah akun live yang menggunakan MetaTrader 5 ya. Jadi kita akan mencoba untuk deposit ke akun ini. Nah, metode depositnya itu ada 3 ya. Ada virtual account ya, ada manual transfer, dan juga ada e-wallet ya. E-wallet ini itu kayak dompet digital ya. Nah, di sini yang saya sarankan itu menggunakan virtual account dan juga e-wallet. Nah, kita contohkan misalnya kita pilih virtual account. Nah, di sini ada Bank BCA ya, ada Bank Mandiri, CIMB Niaga, Sinar Bank ya, CCB, dan bank lainnya. Nah, di sini kalau memang bank yang kalian gunakan tidak tertera di sini, nah teman-teman bisa gunakan fitur bank lainnya ya. Jadi kalau kita klik, nah maka dia akan terbuka nomor virtual account-nya ya. Jadi di sini untuk nomor virtual account-nya itu menggunakan Bank Mandiri ya. Dalam arti kata gini guys ya, kalian nggak perlu memiliki akun di Bank Mandirinya ya. Kita hanya menggunakan nomor virtual account-nya saja ya. Jadi sebagai contoh, kita tinggal salin aja nih ya nomor virtual account-nya. Kemudian misal kita di sini contohkan pakai Cbank ya. Nah, kita tinggal klik di bagian menu transfer. Kemudian kita pilih bank lain. Nah, kemudian kita pilih nomor rekening. Nah, selanjutnya karena tadi menggunakan virtual account Bank Mandiri, kita pilih Bank Mandiri. Nah, kemudian kita tinggal masukin nomor virtual account tadi ke sini ya. Kita klik tempel, lalu kita klik nomor rekeningnya. Nah, maka nanti di sini akan muncul nama kita ya guys ya. Nah, jadi kalian tinggal masukkan aja nih berapa nominal yang pengen kalian depositkan. Oke, jelas ya. Nah, nanti begitu teman-teman udah berhasil deposit, maka nanti saldonya itu akan instan langsung masuk ke akun trading kalian guys ya. Jadi proses masuknya itu tidak perlu menunggu sampai beberapa menit ya. Begitu kalian beres deposit, udah langsung masuk gitu ya ke akun trading kalian. Nah, langkah selanjutnya adalah setelah teman-teman udah deposit ya, kalian sebenarnya ada opsi di mana bisa langsung trading ya menggunakan aplikasi MEFX ini ya. Tapi ya saya pribadi di sini tidak menyarankan hal itu ya, karena saya pribadi lebih sarankan teman-teman itu tradingnya menggunakan platform pihak ketiga saja ya, seperti MetaTrader. Ya, kenapa? Karena ya saya udah jelaskan di beberapa video saya ya, kenapa saya menyarankan teman-teman tradingnya tetap di MetaTrader ya, jangan di platform aplikasinya langsung ya, karena ya istilah simpelnya itu banyak hal-hal yang tidak kita inginkan lah ya. Nah, jadi di sini kita akan coba hubungkan terlebih dahulu akun trading kita ini ya, akun trading yang udah kita buat ini ke platform MetaTrader 5. Nah, jadi ya setelah teman-teman udah membuat akun trading, nah biasanya ya pihak dari MEFX-nya itu akan mengirimkan email kepada kalian ya. Bentuk emailnya itu seperti ini.
Nah, kalau teman-teman sudah mendapatkan email seperti ini, nah kita sudah bisa tuh ya menghubungkan akun trading kita ke platform MT5 ya. Nah, jadi cara menghubungkannya teman-teman tinggal download aja aplikasi MetaTrader 5-nya. Nah, kalian buka terlebih dahulu Play Store maupun App Store ya. Kemudian kalian tinggal ketikkan aja MetaTrader 5. Nah, nanti dia akan muncul aplikasi MetaTrader 5-nya ya di bagian paling atas ini. Nah, kalian tinggal klik aja download, lalu kalian tinggal buka aplikasi MetaTrader 5-nya. Nah, setelah teman-teman udah membuka akun MetaTrader 5-nya ya, maka kalian akan langsung diarahkan ke halaman ini. Nah, langkah selanjutnya adalah kalian sudah bisa menghubungkan akunnya ini ke platform MT5 ya. Dan jadi caranya itu teman-teman tinggal klik di bagian menu pengaturan. Nah, kemudian kalian akan diarahkan ke halaman ini. Nah, kalian tinggal klik di bagian menu akun baru. Nah, selanjutnya ya kalian tinggal masukin nama perusahaan ataupun nama server ya. Nah, jadi di sini untuk nama servernya, kalau kalian ketikkan MIFX itu tidak muncul guys ya. Nah, jadi untuk mencari servernya adalah kalian tinggal ketikkan aja Monex ya seperti ini. Nah, maka dia akan muncul atas nama PT Monex Investindo Future ya. Itu merupakan kesingkatan dari MIFX. Nah, kita tinggal klik aja PT-nya. Nah, kemudian kita akan diarahkan ke halaman ini. Nah, di sini teman-teman tinggal masukin aja nomor login dan kata kunci. Nah, untuk nomor loginnya itu ada di bagian email yang dikirimkan MIFX kepada kita ya. Jadi kita tinggal masukin aja nomor akunnya ini, kita salin. Lalu kita paste di sini ya. Kemudian untuk kata kunci, ini waktu kita daftar akun kemarin ya, itu kita sendiri yang membuat kata kuncinya. Jadi pastikan teman-teman mengingat kata kunci yang udah kalian buat ya ketika kalian melakukan pendaftaran akun di broker MIFX. Jadi silahkan teman-teman masukkan kata kuncinya terlebih dahulu. Nah, setelah teman-teman udah masukkan kata kunci, maka kalian akan diarahkan ke halaman ini ya guys ya. Nah, dimana di sini itu udah ada nama kalian ya, udah ada servernya juga, tadi udah ada nomor loginnya. Nah, kalau udah seperti ini, teman-teman sudah berhasil menghubungkan akun trading kalian ke platform MetaTrader 5 ya guys ya. Dan kalau teman-teman klik di bagian menu trade, nah, di sini nanti akan muncul saldo yang udah kalian depositkan ya. Jadi kalau misalnya sebelumnya teman-teman udah deposit katakanlah $1000, nah maka nanti di sini akan muncul $1000 ya. Dan kalau teman-teman sebelumnya deposit $100, nah maka nanti di sini akan muncul saldo $100. Nah, kalau sudah ada saldo di sini ya, barulah teman-teman bisa langsung trading menggunakan platform MetaTrader 5 ini. Nah, bagaimana cara tradingnya bang? Nah, cara tradingnya kalian tinggal klik di bagian menu quotes. Nah, setelah kita klik menu quotes ya, maka kita akan diarahkan ke halaman ini guys ya. Nah, di sini teman-teman bisa lihat ya. Ini adalah pair-pair yang ada default ya di broker MIFX ini. Jadi di sini kita tidak menemukan pair XAU-USD. Cara menambahkan pair XAU-USD-nya ya, teman-teman tinggal klik aja di bagian menu masukkan simbol untuk pencarian. Nah, kemudian kalian tinggal pilih yang metals ya, metals P ini. Nah, kemudian kalian pilih yang XAU USDV ya. Nah, kemudian kita bisa kembali. Nah, kemudian di bagian paling bawah di sini kita sudah menambahkan pair XAU USD ya guys ya. Nah, jadi di sini kalau memang teman-teman tidak trading di pair-pair lain, kalian bisa hapus aja pair-pair lainnya ya. Jadi contohnya kita klik di bagian menu pensil yang ada di pojok kanan atas. Kemudian kita klik aja masing-masing ya. Kita klik aja semua pair-pair yang ada di sini ya. Kita akan hapus saja ya guys ya. Nah, kemudian akan diarahkan ke halaman ini. Nah, di sini ya, teman-teman bisa lihat ya. Di sini ada yang tulisan 47 ya. 47 ataupun 48 ini merupakan spread ya yang ada di broker MIFX ini untuk pair XAU USD. Nah, apa sih maksud dari spread ini, Bang? Nah, maksud dari spread ini adalah selisih harga ya yang diambil oleh broker ketika kita open posisi. Contoh ya, kalau misalnya saat ini teman-teman open 0,01 lot ya, maka nanti kalian akan langsung minus sebesar $0,4 guys ya. Itulah spread ya, makanya banyak pemula yang nanya, "Bang, kenapa sih kalau saya open posisi di broker forex gitu ya, saya langsung minus?" Nah, karena ada yang namanya spread ini ya. Jadi spread ini merupakan selisih harga dari open posisi kita. Makanya setiap kali kita open posisi kita akan langsung minus. Nah, kemudian ya, untuk tradingnya kita bisa langsung klik aja ya pairnya ini, kita klik aja sekali. Nah, kemudian kita bisa klik di bagian menu grafik. Nah, selanjutnya kita akan diarahkan ke halaman ini guys ya. Nah, jadi di sini itu udah ada grafik chart dari pair XAU USD-nya ya, tapi di sini tidak ada tombol buy and sell-nya ya. Jadi di sini saya akan coba ganti terlebih dahulu ke akun demo ya supaya teman-teman gampang lihatnya ya, karena memang di akun demo ini sedang tidak ada saldo.
Nah, oke, di sini saya sudah mengganti akunnya ya guys ya. Nah, jadi nanti tampilan akun kalian itu seperti ini ya, dimana di bagian pojok kanan atas ini itu ada menu untuk open transaksinya ya. Jadi di sini sebelum teman-teman open posisi ya, kalian bisa analisis terlebih dahulu ya bagaimana pergerakan harga gold saat ini ya. Di bagian pojok kiri atas ini juga ada tulisan time frame-nya ya. Jadi saat ini kita menggunakan time frame H1. Nah, jadi H1 itu maksudnya adalah per satu candle ini itu mewakili H1 ya, ataupun 1 jam ya guys ya. H itu hours ya. Hour dalam bahasa Indonesianya itu artinya jam ya. Nah, kalau kita ubah H1 ini ya, kita ubah menjadi H4. Nah, artinya satu candle ini ya, satu candle ini itu mewakili 4 jam ya. Jadi untuk 24 jam ya, itu kita membutuhkan sekitar 6 candle ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, itu mewakili dalam satu hari. Nah, tapi bisa juga ini kita ubah menjadi D1 ya. D1 itu day 1 ya, satu hari. Nah, artinya per satu candle ini itu mewakili pergerakan harga dalam satu hari. Nah, seperti itu ya cara membaca time frame-nya. Nah, kemudian bagaimana sih Bang untuk cara open posisinya? Nah, cara open posisinya kalian tinggal klik aja di bagian menu yang kayak dompet ini ya, di bagian pojok kanan atas. Nah, kemudian nanti akan muncul lotnya. Nah, jadi perhitungan simpelnya ya, di sini coba kita akan open 0,01 ya guys ya, 0,01 lot. Nah, misal kita akan open buy ya, kita tinggal klik aja di bagian buy. Nah, maka nanti akan ada open buy di sini ya. Kalian bisa lihat di sini udah ada buy 0,01, dan kalau kita klik menu trade, di sini kita langsung minus ya, seperti yang saya jelaskan tadi. Nah, kalau kita trading ya, biasanya kan broker itu menerapkan spread ya, atau ada spreadnya, selisih harganya. Nah, biasanya kita akan langsung minus seperti ini guys ya. Nah, jadi kalau udah kita open posisi seperti ini, nah kita tinggal tunggu aja nih ya pergerakan harga emasnya ya. Kalau emasnya ini semakin turun ya, berarti nanti kita akan semakin rugi ya. Jadi kalau warnanya itu merah seperti ini, itu artinya kita sedang rugi guys ya. Nah, tapi kalau nanti warnanya itu berubah menjadi biru, nah itu artinya kita sedang untung ya. Jadi kita bisa pantau lewat grafik ini ya. Kita bisa lihat lewat grafik ini. Nah, jadi kalau misalnya nanti candlenya itu semakin ke atas ya, semakin ke atas seperti ini, nah artinya kita untung nih. Nah, jadi kita langsung dalam keadaan profit ya sekarang ya guys ya. Nah, kita udah profit sekitar $1 nih ya. Nah, seperti itu ya. Bagaimana cara melihat perhitungannya? Nah, ini coba kita close dulu ya. Kita coba close, misal kita klik aja sekali di pairnya, kemudian kita klik tutup posisi ya, kita klik tutup oleh pasar dengan keuntungan $2 lebih ini. Nah, oke, maka di sini kita sudah untung sekitar $2,5. Oke. Nah, selanjutnya saya pengen jelaskan kepada kalian perhitungan pips dan poinnya ya. Nah, jadi kita coba langsung klik lagi di bagian menu grafik. Nah, kita akan coba buy lagi ya. Kita akan buy 0,01 lagi. Nah, kita buy di sini. Nah, kemudian ya, setelah kita udah buy, misal ya kita pengen menghitung pipsnya. Nah, di sini kita klik aja di bagian open posisi buy kita ya. Kita klik aja sekali. Nah, maka dia akan muncul tulisan SL dan TP ya. Jadi di sini kita bisa langsung mengatur SL dan TP kita begitu kita udah berhasil membuka open posisi. Ya, contoh karena kita buy ya, otomatis TP ataupun take profitnya itu di atas ya. Nah, jadi kita bisa langsung klik aja TP sekali. Nah, di sini ya, kalau kita menggunakan MetaTrader 5 itu udah ada langsung berapa poin yang kita dapatkan, berapa keuntungan kita ya. Jadi kalau misalnya kita geser-geser nih ya, misal di sini kita pengen pasang keuntungannya itu di 1000 poin ya guys ya. Jadi kita tinggal geser aja di sini di bagian paling atas ini ya. Nah, misal kita keuntungannya itu di 1000 poin. Nah, kemudian untuk SL-nya ataupun stop loss-nya ya, kita menggunakan 1:2 ya. Misal kita pengen loss-nya itu di 500 poin. Nah, kita tinggal geser aja ke bagian bawah ya. Nah, oke, di sini ya udah 500 poin. Nah, kalau udah kita tinggal klik aja di bagian menu tanda panah biru ini ya. Kita klik aja. Kemudian kita klik ubah. Nah, maka langsung berubah ya. Dan kalau kita klik open posisinya, nah, di sini dia akan menampilkan jarak SL dan TP kita. Nah, jadi penjelasan singkatnya seperti ini ya. Keuntungan kalian itu akan sangat berpengaruh terhadap lot yang kalian buka ya. Jadi semakin kecil lot yang kalian buka, maka semakin kecil juga keuntungan kalian ataupun kerugian kalian. Dan lot yang paling kecil saat ini adalah 0,01 guys ya, seperti yang saya buka saat ini. Nah, jadi kalau kita buka 0,01 lot ya, teman-teman bisa lihat nih, kalau kita profit 1000 poin ya, maka kita bisa mendapatkan keuntungan $10. Nah,
Dan nanti ya kalau misalnya tiba-tiba harganya ini semakin turun nih ya, dan mengenai SL kita ya, yaitu SL kita di 500 poin. Nah, maka kita akan minus 5 US dollar. Ya, itu perhitungan simpelnya kalau kita menggunakan lot 0,01. Nah, muncul pertanyaan, Bang, kalau saya menggunakan lot 0,02 gimana? Nah, berarti tinggal kalian kali 2. Ya, kalau kalian profit 1000 poin, ya berarti kalian akan untung sekitar 20 US dollar. Ya, tinggal kali 2 aja guys ya. Dan kalau kalian loss 500 poin, nah maka kalian akan loss sekitar 10 US dollar. Oke, sampai sini paham ya guys ya? Nah, jadi di sini kita tinggal tunggu aja nih ya, karena kita sudah pasang SL dan TP ya. Kita coba klik menu trade ya. Nah, kita tinggal tunggu aja nih ya, hasilnya bagaimana. Karena tadi kita pasang SL di 5 dolar, ya artinya kalau dia minus 5 dolar, nah maka nanti posisi ini akan terclose otomatis. Nah, kalau nanti posisinya profit 10 dolar, nah maka dia juga akan terclose otomatis ya. Jadi enaknya itu kalau kita pasang TP dan SL seperti itu ya, kita tinggal tunggu aja posisinya ini itu luan kena mana, apakah TP kita atau SL kita. Nah, oke, jelas ya, itu kalau kita menggunakan 0,01 lot. Nah, ini coba saya tutup dulu ya. Kita klik tutup posisi, lalu kita klik tutup yang berwarna oranye ini ya. Nah, oke, itu kalau kita menggunakan lot 0,01. Nah, kita klik lagi menu grafik. Nah, di sini kita akan coba buy lagi ya, tapi menggunakan lot yang lebih besar ya. Contoh kita akan menggunakan 0,1 ya. Tadi 0,01, sekarang 0,1. Nah, kita coba klik buy. Nah, begitu udah kita klik buy, kita klik menu trade ya. Nah, teman-teman bisa lihat ya, kalau tadi ya kita langsung minus 0,4 dolar. Nah, karena lotnya kita perbesar, maka kita langsung minus sekitar 4 dolar guys. Nah, ini juga berpengaruh terhadap SL dan TP-nya ya. Kita coba klik menu grafik. Nah, kita klik open posisi buy kita ini lagi ya. Nah, kemudian kita pasang TP-nya. Nah, kita pasang TP-nya itu sesuai dengan TP yang tadi ya, 1000 poin. Jadi kita coba pasang TP-nya itu di 1000 poin. Nah, ini 1000 poin ya. Kemudian SL-nya itu kita pasang di 500 poin ya guys ya. Nah, oke, udah kita pasang di 500 poin. Nah, kalau udah kita tinggal klik aja di bagian tanda panah yang berwarna biru ini. Kemudian kita klik ubah. Teman-teman bisa lihat di sini ya, kita sudah memasang SL dan TP menggunakan lot yang lebih besar ya, yaitu 0,1 lot ya. Dan teman-teman bisa lihat di sini kalau kita terkena TP ya, 1000 poin juga sama kayak tadi. Nah, kita akan untung sebesar 100 US dollar. Ya, kalau tadi kan 10 US dollar karena pakai lot 0,01. Nah, sekarang keuntungan kita itu 100 US dollar. Dan kalau kita terkena SL, maka kerugian kita adalah 50 US dollar. Oke, di sini nampak ya perbedaannya ya. Tadi kita pakai 0,01 ya, perhitungannya itu 10 dolar kalau untung 1000 poin. Nah, kalau kita pakai 0,1 ya, ketika kita profit 1000 poin, kita akan untung 100 dolar. Nah, artinya kalau kita pakai lot 1 lot, maka kalau kita profit 1000 poin, maka kita akan profit 1000 dolar. Ya, kalau kita loss 1000 poin, ya berarti kita akan loss 1000 dolar. Ya, jadi lot ini itu sangat bergantung terhadap modal kalian ya guys ya. Jadi semakin kecil modal kalian, ya maka semakin berbahaya teman-teman menggunakan lot yang besar. Ya, contoh katakanlah modal kalian itu cuman 100 dolar gitu ya. Kemudian kalian pasangkan pakai leverage tanpa batas. Nah, kemudian kalian open satu lot. Nah, begitu kalian minus sekitar 100 poin, nah teman-teman itu akan langsung margin call ya guys ya. Saldo kalian itu akan langsung habis. Nah, itulah berbahayanya kalau teman-teman menggunakan lot yang besar ya, diikuti dengan modal yang kecil. Makanya pastikan lot itu disesuaikan dengan modal yang kalian miliki. Oke, saya rasa udah cukup jelas ya teman-teman mengenai perhitungan ya pips dan lot dari pair emas ini ya guys ya. Dan buat teman-teman yang masih ada pertanyaan seputar video kali ini, kalian bisa tanyain aja pertanyaan kalian di kolom komentar di bawah ya. Nanti kalau saya bisa jawab, saya akan bantu jawab pertanyaan kalian. Demikian video dari saya, sampai jumpa di video saya selanjutnya.